Kalau kamu mengharamkan A, maka apapun yang dihasilkan dari A haram. Kalau kita haramkan bank, maka antum haram menggunakan ATM, haram menggunakan fulus kertas atau fulus koin ataupun elektronik, haram semua. Maka beragama jangan picik, jangan picik. Oh, kita kembali ke dinar dan dirham. Allahu Akbar. Dinar itu diadopsi. Apakah ada ulama yang masih memperdebatkan hukum bank? Mau denger nggak nih? Ya, ini pahit ini ya. Ini berat tapi saya wajib menyampaikannya. Ada yang lulusan Al-Azhar nggak? Ada yang pernah ke Mesir nggak? Di Mesir ada Darul Ifta. Darul Ifta itu lebih kuat daripada MUI karena MUI cuma kumpulan ormas. Fatwanya hanya bersifat himbauan. Tapi Darul Ifta itu langsung diakui oleh negara. Itu di Mesir. Ya, fatwanya itu langsung diakui oleh negara. Ulama Mesir tahun 82-83 mengeluarkan fatwa bank itu apapun namanya haram. Alasannya apa? Karena bertambah, ada yang bertambah, bunga apapun namanya disebut dengan riba. Tapi Syekh Tontowi di tahun 87, 88, 89 mengeluarkan pendapat baru, boleh, tapi pendapat pribadi. Akhirnya di tahun 90-an, 2000-an, ulama-ulama Darul Ifta dan ulama-ulama Azhar kemudian mengkaji kembali. Hasilnya tahun 2003 Darul Ifta Mesir menfatwakan bahwa bank itu halal. Gimana itu? Wah, Ustadz ini liberal lagi nih. Kalau aneh liberal, maka Al-Azhar liberal. Ada yang berani bilang Azhar liberal? Ya. Darul Ifta liberal, ada yang berani bilang itu. Nah, liberal itu bukan itu. Liberal itu yang ngomong agamanya nggak pakai kaidah, itu baru liberal namanya. Ya. Apa itu liberal? Yang ngomong agama nggak pakai kaidah. Kaidahnya tak berkaidah gitu. Ulama Darul Ifta itu rata-rata ulama Azhar semua. Apa fatwa mereka? Bank itu sudah kami kaji lama, maka kami merevisi fatwa yang tahun 80-an itu. Jadi di kalangan ulama sendiri ada revisi. Masa yang bukan ulama maksain ulama? Ustadz kadang takut sama jamaah, akhirnya ustadz terpaksa juga ikut-ikut sama selera jamaah. Tapi kata guru kami ya, menanggapi perdebatan itu, Syekh Ali Mustafa Yaqub, Kiai Ali Mustafa Yaqub itu punya buku. Ada ikan tuna kok pilih bawal gitu. Ada ikan apa yang gede-gede itu? Ikan kakap kok pilih teri. Maksudnya apa? Udah ada bank syariah kok masih terjebak bank konvensional, meskipun ada ulama yang membolehkan bank konvensional. Jadi gimana sikap kita terhadap persoalan bank? Karena ulamanya beda pendapat, maka antum harus siap-siap beda pendapat dan beda pendapatan. Ya. Lalu ada persoalan di sini ya. Saya melihat, memandang, meneliti, mengobservasi orang-orang yang mengharamkan bank, gerakan anti riba ini nggak kafah juga. Dia gerakan anti ATM, kredit, debit, bahkan anti bank syariah. Namun masih pakai fulus rupiah. Kalau berangkat haji pakai real dan dolar. Saya mau tanya, yang mengeluarkan nilai, bukan nyetak, kalau nyetak ada pencetaknya ya, yang mengeluarkan nilai angka rupiah itu bank atau emas? Terjebak nih, lagi serius dibuat begitu jadi keblinger ya, keblank ya. Yang buat itu bank atau bukan? Bank apa yang mengeluarkan nilainya? BI. Antum itu mengharamkan bank tapi pakai produknya, tuh tanda nggak paham hukum fikih dan qawaid fikih. Dalam kaidah fikih ada sebuah kaidah at-tabi'u tabi'un.
Kalau kamu mengharamkan A, maka apapun yang dihasilkan dari A haram. Kalau kita haramkan bank, maka antum haram menggunakan ATM, haram menggunakan fulus kertas atau fulus koin ataupun elektronik, haram semua. Maka beragama jangan picik. Jangan picik. Oh, kita kembali ke dinar dan dirham. Allahu Akbar. Dinar itu diadopsi Rasulullah dari Romawi. Ya kan? Nabi aja bisa ngadopsi, masa ente nggak ngadopsi? Ini mau kembali ke zaman barter kali ya? Mau zaman barter? Nauzubillah min dzalik. Yang dianggap ilmu ternyata ketidakmengertiannya. Tidak mengerti itu kalau bahasa kasarnya apa? Jahilun. Tapi kita nggak pakai ya, walaupun sebenarnya begitu. Jadi ulama kita beda pendapat. Saya sudah tanya ke MUI di pusat, ternyata MUI yang mereka masuk ke DSN, Dewan Syariah Nasional, itu ternyata pas dicek dompetnya separuh itu bank konven, tapi dia duduk di Dewan Syariah Nasional yang membawahi bank-bank syariah. Kan aneh. Iya, ternyata ulama-ulama yang yang menganjurkan bank konvensional sendiri juga belum tentu mengharamkan bank ulama yang menganjurkan bank syariah belum tentu juga menganjurkan bank. Nah, begitulah ya. Dia belum move on 100% gitu. Seandainya Indonesia ulamanya serius, ayo kita bareng-bareng tinggalkan bank syariah, bank konvensional. Hancur juga tuh. BUMN itu membawahi beberapa bank. Kalau kita tutup bank, bisa hancur negara ini. Maka bank itu salah satu nafasnya negeri ini. Antum percaya atau tidak? Buat jalan itu kalau gak ada bank gak jadi. Ya, bangun kampus-kampus Islam, kampus-kampus negeri yang Islam, pesantren-pesantren, semuanya itu yang Islami. Tanpa bantuan lewat bank gak jadi. Kalau lewat bank ketahuan mana yang gratifikasi, ketahuan nggak? Ketahuan Pak. Tapi kalau pakai kardus, pakai kotak, pakai plastik nggak ketahuan. Hati-hati di sini. Oleh karena itu, saya mengajak, ayo ulama kita sudah buat bank syariah, ya. Namun jika memang belum bisa meninggalkan bank konvensional, ambil seperlunya, tapi bangun semangat untuk membesarkan bank. Ustadz kok pelin-pelan? Bukan pelin-pelan, kan antum aja yang belum move on ya. Saya udah 10 tahun sebelumnya saya nggak pernah pakai bank konven, tapi karena dapat fatwa dari ulama Darul Ifta itu berani lagi terima beasiswa lewat BNI. Ya, habis itu lewat Mandiri, habis itu lewat apa gitu. Ya, akhirnya kata imam-imam kita di Darul Ifta itu, masyayikh kita, siapa yang terkena perdebatan ini, faliyat yuqallid man abaha. Kalau kamu terjebak dalam satu ini, maka ikutilah ulama yang membolehkannya, biar hatinya tenang. Ini masuk ke khilafiyah. Kenapa dia khilafiyah? Karena bank tidak ada di Quran, tidak ada di sunnah, tidak ada ijma, tidak ada di. Tapi kalau riba ada di Quran, ada di sunnah, ada di ijma, ada di qiyas. Mengharamkan riba wajib, menghalalkan riba diperdebatkan sampai kiamat nggak selesai. Jangan paksa orang deh ya, jangan paksa orang. Ini ambiguitas orang-orang yang anti bank, kok masih pakai duit. Jangan pakai duit baru antum itu pas gerakan anti ribawinya ya. Kira-kira begitu. Nah, ini info penting. Guru besar kita Buya Hamka. Buya Hamka ini kan orang yang berani berkata yang pahit meskipun dia dibenci orang. Di saat orang-orang Muhammadiyah saat itu kering dengan tasawuf, beliau nulis buku tasawuf modern, bener gak? Ini produknya muncul Pak Mirwan ini kan, yang gak jelas kan. Disebut Muhammadiyah senang tasawuf. Ya. Buya Hamka di saat orang-orang saat itu mulai ada isu mengharamkan bank, tapi nggak ngerti hakikat sebenarnya, beliau berani ngomong tidak semua kok.
rata-rata yang ngomong bank itu haram, rumusnya balik-balik ke hadis dhaif itu. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Itu yang diputar-putar. Itu hadis dhaif, Pak. Ya, yang pakai hadis ini nih, kita kasih tahu. Setiap pinjaman yang ada manfaat benefitnya, yang kita sebut bunga, fahuwa riba, itu riba. Hadis itu dhaif. Giliran dhaif kok ente pakai? Katanya nggak boleh pakai hadis dhaif. Ya kan? Gini aja deh gampang. Kenapa yang kita sebut bank sekarang berbeda dengan praktek riba di masa jahiliyah? Coba aneh minjem misalnya ke Pak Mirwan nih. Anggap aja Pak Mirwan adalah ustadz yang tadi, yang pulang dari mana tuh ya, mengharamkan bank. Anggap aja ya. Pak Mirwan, pinjamkan saya 5 miliar, saya kembalikan dalam waktu 5 tahun. 5 tahun lagi, saya kembalikan 5 miliar. Pak Mirwan mau nggak terima? Kita harus bagi hasil. Lah, kan nggak, kalau pinjam meminjam nggak ada istilah bagi hasil. Bagi hasil, bagi hasil. Pinjam, ya pinjam. Mau nggak, Pak? Nggak mau. Beli rumah nggak boleh pakai bank. Tunggu dulu, ya, sabar dulu. Antum beli rumah sekarang nih, kalau cash misalnya 1 M. Kalau kredit di total misalnya 10 tahun, jadinya 1,5. Misal nih. Coba saya pinjam duit antum sekarang yang 1 M itu, 10 tahun lagi saya balikin 1 M juga, mau nggak? Rumah aja naik, kan gitu kan ngomongnya. Itu riba bukan? Kan ada tambahan. Maka ada satu kejadian yang terjadi di zaman sekarang, nggak ada di zaman Nabi. Pertama, uang kertas ataupun uang digital. Uang kertas sudah lewat lah Pak, ini bakal hilang. Nanti uang digital. Sekarang orang takut nggak bawa handphone karena di situ ada ya e-banking. Benar ya? Kita mau masuk tol, duitnya habis, tinggal ditempel doang kan sakti Pak. Nabi Sulaiman aja nggak bisa itu. Aneh serius Pak. Nabi Sulaiman aja nggak bisa itu. Nabi Sulaiman harus baca-baca innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, baru kemudian angin datang, setan jin tuh diutus. Kalau kita sekarang pencet-pencet aja nggak perlu pakai bismillah kan, pencet-pencet datang tuh. Motor aja bisa dibeli pakai pencet-pencet Pak sekarang. Antum bisa terbang dengan pencet-pencet itu. Smartphone, bener. Jadi semua nabi menginginkan hidup di zaman kita sekarang. Wali-wali terdahulu ingin berjuang lagi Pak. Mungkin mereka pengen main handphone kali ya. Oh enggak, ini kita candain aja Pak. Wali-wali itu kalau ketemu mereka lebih banyak senyum-senyumnya daripada antum mukanya serius mulu kan. Serius belum tentu juga selamat akhir zaman. Santai aja lah kita. Ya. Nah, di akhir zaman itu harusnya ngaji santai. Ya. Ini nyuruh berhenti kali ya. Ambil. Maka ulama kita mengenai bank itu terpecah dua. Mayoritas mereka tidak mengharapkan bank. Maka bank yang tadinya bersumber dari Yahudi di Jerman, katanya kan begitu, itu diislamisasikan, muncullah bank syariah meskipun belum betul-betul syar'i. Karena banyak orang syar'i itu bagi dia kalau menguntungkan, kalau nggak menguntungkan nggak disebut syar'i. Enak amat. Ya, jadi banyak sekarang gerakan atau masyarakat apa istilahnya anti riba, tapi intinya adalah orang patah hati sama bank, yang melarikan diri dari bank, yang gagal, yang mungkin dulu pernah merasa dirugikan oleh ini, gampang dimasukin Pak. Sistem, maka kemudian muncul peminjam baru, orang-orang kaya di situ secara manual meminjamkan. Dia kan lupa duit yang dia pinjamkan itu produk bank, benar nggak? Dan ada sahabat kita cerita, ini lucu, di satu kota di Jawa Barat, dia pernah menjadi murid salah satu ustadz
yang sekarang mengharamkan bank itu secara membabi buta. Tapi pas selesai daurah, selesai training, ke penginapan, keluarganya ditanya sama muridnya ini, udah makan bu, mbak? Udah, tadi beli GoFood. Bingung dia, lah katanya haram. Jadi mereka masih pakai rumus tradisional, ada tambahan berarti Ustadz ente nggak ngerti, ente itu jahil. Lah kita boleh berbeda tapi jangan ngomong jahil. Antum berani nggak ngomong Darul Ifta di Mesir itu jahil? Dan ini saya sampaikan secara terus terang. Sekarang yang nyerang mengkritisi itu, lucunya adalah tamatan Al-Azhar Kairo, Mesir. Ini kita sebut aja nih, karena nama-nama kita mulai disebut sama mereka. Tapi saya tahu teman-teman di sana juga beragam, ya. Ada yang bilang Ar-Razi jahil, nggak masalah bagi saya. Tapi ente nggak mikir, guru-guru ente di Al-Azhar, guru-guru ente di Darul Ifta itu menghalalkannya. Kenapa aneh yang diserang? Kenapa nggak serang Masyaikh Al-Azhar? Serang no Syekh Ahmad Thayyib, Syekh Ali Jum'ah, ya, Dr. Syauqi, Dr. Amr, ya, banyak di sono. Syekh Usama. Kenapa nggak mereka yang antum kata-katain? Nggak berani, takut kualat. Sama Ar-Razi nggak takut kualat. Jadi kadang-kadang mau ngeritik nggak mikir dulu. Kalau dia ngambil ilmu dari ulama, yang ulamanya menghalalkan ini dan merevisi fatwa itu, dia masih pakai fatwa yang jadul. Katanya tamatan Mesir tapi ngajinya ala Saudi. Loh, ente kok berani ngomong begitu? Ya mereka berani ngata-ngatain kita, masa kita nggak berani juga ngata-ngatain balik, Pak? Ya, kita ini sudah zaman terus terang hari ini. Mereka udah nggak malu untuk ngata-ngatain orang, ya kita juga nggak takut kok. Insya Allah kita nggak lana khawfu laumata laim. Selama ada dalilnya, ada ulama bersama kita tetap akan berani insya Allah. Maka mohon maaf Bapak Saudara, Allah, beberapa opini kita boleh berbeda, tapi jangan gunakan kata-kata hujatan. Karena antum sekali menghujat, bisa panjang ceritanya nanti. Bisa-bisa kita meragukan LC-nya ntar, ya. Karena masyayikh mereka menghalalkan, dia kok mengharamkan, ya. Ya mohon maaf kalau ada yang tersinggung, alhamdulillah, ya. Ada yang ditanya lagi? Ya, fadal. Jangan-jangan antum ini nih lulusan Ciputat nih. LC. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya baru pertama kali kesini, Ustadz, dan saya udah tonton. Saya dari Rawamangun tadi jam 4. Masya Allah. Berangkat jam 4 kurang, jadi menarik sekali. Apalagi tasawufnya juga saya ikutin kok. Ini menarik soal bank ya, karena kalau bicara tentang tadi pinjaman ada benefit lebih, karena saya memang punya background kan finance ya. Artinya ada yang namanya proses time value of money gitu. 1 miliar dikeluarkan sekarang mau diambil atau mau 2 miliar 10 tahun lagi gitu kan. Artinya bagaimana pandangan Islam sendiri dalam hal memadukan antara, kan ada istilahnya pertumbuhan ekonomi, ada inflasi, itu kan nilai pasti berubah ya. Nah, pandangan Islam sendiri untuk menjelaskan ke orang-orang yang mengatakan bahwa itu ada tambahan, tapi secara angka memang tambahan, tapi secara daya belinya kan bisa berkurang gitu ya. Nah, dari pandangan Islam sendiri menjelaskan hal seperti ini, apakah sudah mengadopsi dari istilah yang dipakai time value of money plus inflasi, atau mereka mungkin kurang piknik gitu Pak Ustadz? Ya, demikian. Yang pertama, al-aslu fil muamalat, pada dasarnya muamalat itu al-ibahah, boleh-boleh saja. Dan antum buka semua kitab fikih terdahulu, produk muamalat yang tertulis dalam kitab fikih dan hadis cuma 24 sekitar itu. Belum ada di situ namanya kredit, belum ada namanya saham, belum ada namanya bank, belum ada simpan pinjam ala bank, belum ada. Maka ini adalah bagian dari perkembangan peradaban ekonomi manusia. Karena tidak ada di zaman Nabi, maka hukumnya pun berubah. Bukan berubah, emang belum ada kok. Maka ulama menyebutkan kaidah ini. Selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, maka dia tidak haram. Malam yadulla alaihi dalilun syar'i, selama tidak ada dalil syar'i yang mengharamkannya. Itu satu. Yang kedua, muamalat
dalam Islam itu terbuka, maftuhah. Apa buktinya? Dinar dirham itu sistem Nabi atau sistem yang sudah ada sebelum Nabi? Ayo. Nabi ketika berdagang ke Syam itu pakai dinar dirham bukan? Berarti sudah ada sebelum Nabi bukan? Jadi jangan salah kira, dinar dirham bukanlah sistem ekonomi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu diingat. Dinar dirham adalah sistem ekonomi yang dipakai, alat tukar yang dipakai oleh Rum dan Persia. Oke. Lalu Nabi adopsi nggak? Diadopsi, dan ternyata secara inflasi, karena dinar itu emas, dia aman dari inflasi, bener. Inflasinya nggak begitu. Jatuhnya emas, naiknya emas kan kemarin sempat naik ya, waktu kita awal corona sempat naik. Tapi turunnya juga pelan banget, pelan, sangat stabil. Harga kambing dulu dengan harga kambing sekarang kalau dijadiin emas sama, berarti dia stabil. Bener yang usaha kambing nih, bener bang? Bener bang ya, Bang Roy ya? Tuh tanya sama dia pak kalau nggak percaya pak. Tapi kalau antum menggunakan harga pakai nilai tukar uang, ini sekarang juga udah mulai bingung. Dulu itu nilai tukar uang berdasarkan kas emas satu negara, tapi sekarang begitu nggak? Dolar suka-suka dia buat cetak. Kok kita masih begitu aja? Kita berdasarkan simpanan kita, kalau mereka kok enggak? Ada satu negara di Amerika Latin berani nekat, dia cetak lo duit banyak-banyak. Sama yang di Afrika pak, kita nggak usah sebut nama negaranya, sedih soalnya. Itu untuk beli aqua atau beli coklat aja dia harus bawa duit setebel ini, karena mereka ahli ekonominya koplak-koplak pak, atau koplak. Dia kira kalau nyetak duit banyak-banyak nggak inflasi, asal aja ya. Jadi ahli ekonominya ngayal kayak anak kecil, kita cetak aja duit banyak-banyak. Itu ngaconya di situ. Duit kita sekarang itu betul-betul ya, kalau bahasa Pak Mirwan tadi apa? Dajjal. Enggak, itu bukan dajjal yang ini pak ya. Alat tukar ini sekarang betul-betul udah nggak fair, udah nggak fair, benar-benar nggak fair. Maka kita nggak bisa menggunakan itu. Hukum yang dijadikan ada pada hukum dinar dirham tidak berlaku pada hukum mata uang zaman now. Nggak bisa. 1 M tahun ini, 10 tahun lagi nilai rumah, ini kita beli rumah berapa kira-kira? Anggaplah 2 M. Kalau diemaskan sama nggak? 10 tahun lagi nilai emasnya segitu, tapi harga duitnya, nilai angkanya naik. Riba nggak? Oh kita Islami, nggak boleh ada riba. Jadi beli rumahnya kredit, duitnya harus sama dengan nggak kredit, enak amat. Ya, teman-teman yang melakukan Allah, kredit itu nggak ada transaksinya di zaman Nabi. Ada nggak transaksi itu di zaman Nabi? Nggak ada. Maka hukumnya tidak ada di kitab fikih, baru di kitab fikih kontemporer adanya. Bank tidak ada dalam kitab fikih, maka antum mau cari di kitab mana aja nggak ketemu. Baru belakangan Wabah Zuhaili, Yusuf Al-Qaradawi, ulama itu aja udah berbeda-beda dengan ulama Al-Azhar. Jadi di sana juga udah beda pak. Antum bilang Saudi mengharamkan bank, ya salam. Saudi itu duit minyaknya taruh di bank Amerika, di bank Swiss. Bunga-bunganya dijadiin bangun sekitar Masjidil Haram Mekah, dijadiin dikirim CSR-nya untuk beasiswa yang tadi mengharamkan bank itu. Nggak percaya cek sendirilah ya. Itu mah cuma batuk-batuknya mereka doang, tai-tainya minyak itu. Nggak nyadar mereka mengharamkan sesuatu yang mereka makan. Ya, yaudah, mutu bi ghaizikum. Itu jangan diterjemahkan secara harfiah ya. Gimana? Cukup atau masih ada? Oke, tadi di belakang pertama ya. Ada yang sesuai tema nggak? Sesuai tema Malhamah Al-Kubra.
Jangan bahas bank lagi, saya nggak mau tanggapin lagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ardin Ustadz. bukan? Iya, Ustaz. Bercadar Pak. Ya. Zaman now. Iya, iya. Pak Ustadz, pertanyaannya terkait langsung dengan Malhamah Al-Kubra tadi. Iya, bagus. Karena tadi disampaikan bagaimana pemahaman tentang adanya siap berbeda. Pemahaman siap berbeda ini itu sekarang itu apakah menjadi siap berseberangan? Kemudian kalau siap berseberangan, padahal kita berharap Islam itu satu. Oke. Ya, jadi sistem politik nih Pak Ustadz. Ya. Kalau sistem politik Islam ini terpecah belah, itulah yang diharapkan oleh musuh-musuh Islam. Tetapi karena memang Islam itu baik karena adanya perbedaan, itu diartikan menjadi berseberangan, dan itulah asal muasal selalu menjadi perpecahan dan tidak akan pernah terjadi Islam yang satu. Baik. Bagaimana ini Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perpecahan di tengah umat akhir zaman bukanlah keinginan musuh, tapi itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala kepada setiap umat. Tafarraqat ahlul kitab atau tafarraqat al-yahud wan nasara, telah terpecah Yahudi dan Nasrani kepada isnain wa sab'in, 72 firqah. Dan Nabi mengatakan sataftariku, akan terpecah umatku ini menjadi lebih parah dari itu, salas wa sab'in, 73. Di hadis itu Bukhari, hadis Imam Abu Daud dan Tirmizi. Di hadis Imam Muslim, Nabi berdiri berdoa, ya Rabb, jangan hancurkan umatku dengan tenggelam. Amin, kata Jibril. Ya Allah, jangan hancurkan umatku dengan lapar. Amin, kata Jibril. Tapi ketika yang ketiga, Allahumma la tahlik, la taj'al ummati yahlik ba'duhum ba'da. Jangan jadikan umatku saling merusak, membunuh satu sama lain. Jibril diam, karena Jibril membaca takdir untuk akhir zaman. Diam. Nabi mengerti, tapi Nabi tidak diizinkan untuk meminta. Maka Nabi semenjak saat itu tidak pernah lagi berdoa, ya Allah satukan umat. Disitulah Nabi sedih. Sebelum meninggal beliau mengatakan ummati. Itu maksudnya Pak. Ketika Nabi mau wafat, Nabi bukan baca kalimat la ilaha illallah, di dalam dirinya sudah la ilaha illallah. Yang dipikirkan Nabi, ketika umatku nanti berpecah, itu gimana nasib la ilaha illallah dalam dirinya. Lisannya bertakbir, tapi kolbunya tidak membesarkan Allah. Ini yang dipikirkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini takdir Pak, kita harus jalani. Dan karena dia takdir, ukurannya sudah dari sononya. Kita sudah dari zaman kapan, zaman bahala untuk mengislah. Islah para da'i nggak berhasil. Yang paling susah diislah bukan umat, da'inya, ustadznya. Serius Pak. Masih seger 2018-19, masih seger. Banyak kawan-kawan kita udah nggak mau lagi sholat Jumat di masjid perkantoran. Kenapa? Wah, isinya hujan menghujat Ustaz. Itu kawan-kawan kita udah ngomong begitu, udah capek mereka. Nanti bakal begitu lagi, ya salah. Mungkin lebih parah. Ya. Jadi Islam itu emang takdirnya begini Pak. Umat Islam ditakdirkan berpecah sebagaimana umat Yahudi dan Nasrani. Karena umat Islam lebih banyak dari Yahudi dan Nasrani, perpecahannya berlipat-lipat melebihi mereka. Ini udah rumus. Maka dari awal saya selalu mengkampanyekan, ayo siap berbeda, siap berseberangan. Dulu Sayyidina Ali perang sama Sayyidina Muawiyah. Bahkan istri Rasulullah Sayyidatuna Aisyah perang dengan Sayyidina Ali.
Dulu ada blok Umar, ada blok Ali. Mereka nggak ketemu, Pak. Di mana ada Umar, di situ nggak ada Ali. Sebelum itu sudah ada blok Umar dan Khalid. Khalid ibnul Walid. Biasa itu, beda itu. Jangan dikira di zaman Nabi nggak ada perselisihan. Ada, cuma karena irigasi air. Mereka perang itu. Bukan perang-perang gimana ya. Jadi Nabi itu menghabiskan perbedaan-perbedaan sukuisme. Kalau sekarang ya ideologi kan. Tapi ideologi sudah nggak laku, Pak, sekarang. Ini saya mau konfirmasi sekalian karena banyak yang nuduh saya komunis juga. Ya salam. Ar-Razi komunis dari mana ceritanya tuh? Ya. Antum kurang waras namanya itu. Saya itu nggak percaya pergerakan komunis itu bisa bangkit. Itu keyakinan saya. Kenapa? Karena sudah di-cut oleh TAP MPR dan undang-undang. Cuma pemikirannya mungkin masih ada. Kita saksi, Pak, dulu 2013 anak-anak mahasiswa beberapa kampus nonton film-film dokumenter PKI. Versi PKI buat. Jadi kalau kita buat PKI bunuhin jenderal, mereka buat sebaliknya. Dokumenternya PKI disiksa oleh pemuda-pemuda apa dulu Pancasila apa namanya dulu ya, Garuda apa gitu, dan sama-sama sadisnya. Dan saya tahu, Pak, orang-orang yang teracuni itu saya tahu orang-orangnya. Cuma data ini kan tiba-tiba hilang. Sahabat kita salah satunya yang masuk penjara karena ada satu data dia benar, tapi data dia itu basi. Data dia benar, tapi dibasikan. Nah, itu mungkin bahasanya. Maka masuk penjara kan sahabat kita itu. Kalau antum meributkan PKI itu ada muncul ngumpul dikit bisa di-cut karena undang-undangnya sudah ada. Kalau kelompok Khawarij yang aliran S itu sama W itu, Pak, yang tadi antum bilang tuh Pak Mirwan, belum ada undang-undangnya. Padahal BNPT itu sudah merekap teroris-teroris itu alirannya itu, Pak. Belum ada undang-undangnya. Kenapa kita nggak fokus di bidang ini, malah sibuk di bidang itu? Maksud saya, paham? Saya ngomong di sini juga, Pak. Makanya saya klarifikasi di sini, ya. Di belakang backgroundnya begitu kan, ya. Antum jangan salah paham. Dulu ulama-ulama kita Ahlus Sunnah baik di Sumatera, di Jawa, digorok sama PKI. Siapa yang berjuang saat itu? Ulama kita yang aswaja. Belum ada kelompok-kelompok sekarang yang katanya anti PKI itu. Kita sudah anti dari dulu. Saya baru dari Abah Jejen, Pak, Sukabumi. Itu ayahanda beliau, kakek beliau digorok sama PKI. Beliau digorok, punya ilmu debus. Zikir la ilaha illallahnya mendarah daging. Digorok-gorok gak bisa, Pak. Itu Abah Jejen tuh. Itu yang saya dengar, Pak, wallahu alam sahih apa enggak ya. Bingung juga PKI-nya tuh. PKI kan gak jelas Tuhannya siapa kan. Kok ada orang gak kuat ini? Itu kampung PKI tadinya itu. Kampung Merah itu tadinya. Madiun, Bapak tahu Madiun? Tomboro tahu. Di situ ada dulu guru Al-Fatah dari Sunda datang ke sana ngajar, lalu kemudian jadi pesantren Tomboro, maka disebut Al-Fatah, ya. Ya, tapi tarekatnya bukan tarekatnya Syekh Al-Fatah, Idrisiyah. Tarekatnya sekarang Naqsyabandiyah, menjadi pusat JT. Itu dulu juga merah, Pak. Dan mereka itu aswaja Ahlus Sunnah, korban dulu itu. Saya ini mantunya orang Tuban, ya. Itu dulu kiai-kiai sono curhat. Kami ini dulu, kiai-kiai kami ini digorok oleh mereka. Sekarang, mohon maaf, saya bukan orang NU, Pak. Tapi ketika antum tuduh orang NU PKI, antum salah alamat. Orang NU itu kiai-kiainya dulu adalah korbannya PKI. Di mana kita saat itu? Walaupun saya bukan orang struktural, Pak, ya. Terus Ar-Razi NU apa? Saya aswaja aja, Pak. Ahlus Sunnah wal, antum silakan mau bilang apa ya. Saya Ahlus Sunnah aja. Karena sekarang NU juga bingung kita ya. Ada NU SAS katanya, ada NU garis lurus. Kan bingung kita, Pak. Ya, benar nggak? Waktu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ada,
Syekh Ahmad Dahlan ada, kan nggak ada garis-garis begitu, nggak ada sebutan sasas begitu kan nggak ada. Saya yang itu aja Pak, yang ikut Hadratus Syekh itu. Yang beliau mengatakan ahlu sunnah itu berakidah Asy'ariyah Maturidiyah, bermazhab yang 4 atau Syafi'i salah satunya, dan bertasawuf. Saya aswajanya itu. Guru saya Allah yarham Syekh Ali Mustafa Yaqub, beliau pernah jadi ketua syura NU. Tapi di akhir hayatnya oleh yang sekarang ditendang. Beliau pun juga sudah nggak mau lagi dan beliau fokus jadi muallim. Maka yang saya ambil dari ulama-ulama ahlu sunnah nahdiyin adalah ilmu ta'limnya, ya, karena itu yang mahal dari mereka, dan yang tidak ada di sebagian kiai ada di kiai saya, ilmu berani Pak. Benar gak? Antum masih ingat memori Kiai Ali Mustafa Yaqub? Itu orang berani. Di saat orang-orang ngomong A, beliau ngomong B, gak ada rasa takut. Nah berani yang itu tuh turun sama kita Pak dikit, makanya agak sedikit berani Pak. Alhamdulillah ya. Jadi Pak Hardin, kita cukup menjaga persaudaraan dalam perbedaan, tidak usah mempersatukan. Jadi dalam Al-Quran kalimatnya fa'aslihu, islahlah, bukan satukan. Islah itu artinya mencari kemaslahatan, mencari titik temu, titik persamaan meskipun kita berbeda. Saya baru waktu yang lalu dipertemukan dengan Kiai Idrus ya, NUGL ya.